Pernahkah Anda membayangkan tinggal di sebuah kota di mana teknologi bukan hanya sebuah tren, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Sebuah kota di mana kemacetan bisa dikurangi dengan aplikasi transportasi pintar dan kualitas udara dipantau secara real-time untuk menjaga kesehatan warga. Lampu jalan pun secara otomatis menyesuaikan kecerahannya berdasarkan kondisi cahaya sekitar, dan tempat sampah cerdas memberitahu petugas kebersihan saat sudah penuh. Di kota ini, Anda bisa melaporkan masalah seperti lampu jalan rusak atau sampah yang penuh hanya dengan beberapa ketukan di ponsel Anda, dan pejabat kota merespon dengan cepat. Bayangkan sistem manajemen lalu lintas cerdas yang mengoptimalkan aliran kendaraan, mengurangi kemacetan, menghemat waktu perjalanan. Semua ini adalah visi dari Smart City. Well, many cities are starting to adopt smart technology to improve our environment and our daily living. But what is smart technology? Everybody talks about being smart. Well, in very simple form, it is really harnessing infocom technology, the Internet of Things, and harnessing the power of data, getting insights into data to actually develop smart applications that make the day-to-day living for us comfortable. Smart City adalah sebuah konsep pengembangan kota yang menerapkan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam satu kawasan. Tujuan utama dari Smart City adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Konsep Smart City mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti transportasi, energi, lingkungan, pemerintahan, dan ekonomi. Dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi, Smart City bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. We have to remember, smart cities are about people. And when people come together to solve problems for the greater good, we're actually enabling people to live their very best lives. And that is how we will all build the smartest city together. Thank you. Untuk memahami sejauh mana kota-kota di dunia ini telah mengadopsi konsep ini, kita bisa menggunakan Smart City Index. Smart City Index ini adalah hasil karya dari Smart City Observatory, bagian dari IMD World Competitiveness Center, yang menghubungkan data statistik dengan tanggapan warga kota melalui survei. Dengan cara ini, indeks ini mampu menunjukkan sejauh mana teknologi membantu kota-kota mengatasi tantangan demi meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Setiap tahun, IMD merilis Smart City Index yang menawarkan pandangan seimbang antara aspek ekonomi dan teknologi Smart City di satu sisi, serta dimensi kemanusiaan seperti kualitas hidup, lingkungan, dan inklusivitas di sisi lain. Dalam 2 tahun terakhir, Smart City Index ini diklaim semakin akurat dengan adanya kemitraan dengan More Smart Sustainable Cities Organization atau WGO yang berbasis di Seoul. Pada edisi yang dirilis tahun 2024, kita dapat melihat data yang dikumpulkan beberapa tahun ke belakang dari 142 kota di seluruh dunia. Dengan data ini, kita bisa melakukan perbandingan kinerja kota-kota tertentu dari waktu ke waktu, melihat bagaimana mereka berkembang dan belajar dari satu sama lain. Misalnya, dalam salah satu studi kasus, kita melihat bagaimana sebuah kota di Eropa berhasil mengurangi emisi karbonnya dengan mengadopsi sistem transportasi umum yang sepenuhnya listrik. Atau di kota lain di Asia, teknologi Smart City membantu mengurangi tingkat kejahatan dengan memanfaatkan kamera pengawas yang terhubung dengan pusat komando polisi secara real-time. Di Indonesia, beberapa kota telah masuk daftar Smart City Index. Kota-kota ini dikatakan telah mengadopsi berbagai teknologi pintar untuk mencoba mengatasi tantangan perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Bagi Anda yang sudah meyakini kota Anda memang layak, mari kita lihat bagaimana Smart City Index dari IMD ini melihat kota Anda dan apakah benar ada perubahan nyata di kota Anda. Jika Anda merasa skeptis, ini mungkin akan membuka pandangan baru tentang potensi kota Anda. Tapi jika Anda yang merasa biasa saja, tetaplah bersama kami karena apa yang akan kita bahas bisa jadi mengubah cara Anda melihat kota di mana Anda tinggal.
AMD Smart City Index 2024 dirancang untuk menilai bagaimana penduduk kota melihat dan merasakan struktur serta aplikasi teknologi yang ada di sekitar mereka. Ini adalah upaya untuk memahami seberapa baik infrastruktur dan teknologi kota dapat memenuhi kebutuhan dan harapan penduduk. Edisi tahun ini, Smart City Index mengevaluasi 142 kota di seluruh dunia, mengumpulkan persepsi dari 120 penduduk di setiap kota. Skor akhir di setiap kota dihitung berdasarkan data persepsi dari 3 tahun terakhir dengan bobot 3:2:1. Artinya, data dari tahun 2024 memiliki bobot 3 kali lipat. Data dari tahun 2023 memiliki bobot 2 kali lipat. Dan data dari tahun 2021 memiliki bobot 1 kali lipat. Metode ini memastikan bahwa data terbaru memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap skor akhir, mencerminkan perubahan dan perkembangan terbaru. Persepsi penduduk dikumpulkan berdasarkan 2 pilar utama. Yang pertama, pilar struktur, menilai infrastruktur fisik yang ada di kota seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum. Yang kedua adalah pilar teknologi, mengukur penyediaan dan layanan teknologi yang tersedia bagi penduduk seperti akses internet, layanan digital, dan inovasi teknologi lainnya. Setiap pilar dievaluasi berdasarkan 5 area, menilai layanan kesehatan dan keamanan publik, mengukur efisiensi transportasi dan mobilitas penduduk, menilai fasilitas dan layanan yang mendukung aktivitas sehari-hari, mengukur kesempatan ekonomi dan pendidikan yang tersedia. Terakhir, menilai kualitas pemerintahan dan layanan publik. Kota-kota dikelompokkan ke dalam 4 grup berdasarkan skor Human Development Index yang diambil dari Global Data Lab. Pengelompokan ini membantu membandingkan kota dengan tingkat pembangunan manusia yang serupa, memastikan perbandingan yang lebih adil. Dalam setiap grup Human Development Index, kota-kota diberi skala penilaian dari AAA hingga D berdasarkan skor persepsi kota tersebut dibandingkan dengan kota-kota lain dalam grup yang sama. Misalnya grup 1, kuartil Human Development Index tertinggi skalanya adalah AAA, AA, BBB, dan BB. Kemudian ada grup kedua, yaitu kuartil Human Development Index kedua, skalanya adalah A, BBB, BB, B, C. Kemudian ada kuartil Human Development Index ketiga, yaitu grup 3, skalanya dari BB, B, C, C. Kuartil Human Development Index terendah adalah skalanya dari C, C, dan D. Peringkat disajikan dalam 2 format. Yang pertama secara keseluruhan menunjukkan posisi kota dari 1 hingga 142. Yang kedua, penilaian untuk setiap pilar dan keseluruhan. Artinya menunjukkan skor kota dalam setiap pilar utama dan secara keseluruhan. Metodologi ini memastikan bahwa AMD Smart City Index tahun 2024 memberikan gambaran yang akurat dan bermakna tentang bagaimana penduduk melihat infrastruktur dan teknologi di kota mereka. Ini juga memungkinkan perbandingan yang lebih baik antar kota dengan berbagai tingkat pembangunan manusia, memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pengembangan kota di seluruh dunia. Julukan sebagai kota Daeng, Makassar memiliki populasi mencapai 1,5 juta jiwa menurut United Nations World Urbanization Prospect, menempati posisi yang signifikan di Indonesia. Dengan Human Development Index kota sebesar 0,699, Makassar menunjukkan perkembangan manusia yang sedang bertumbuh. Dalam survei yang dilakukan, responden dari Makassar menyoroti beberapa masalah yang dianggap paling mendesak untuk kota mereka. Sekitar 52,6% responden merasa bahwa kemacetan lalu lintas adalah masalah yang harus segera diatasi. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi transportasi yang lebih baik. Kemudian ada 52,5% responden mengidentifikasi pengangguran sebagai salah satu isu utama, menunjukkan tantangan besar dalam menyediakan lapangan kerja. 49,6% responden merasa perlu adanya peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi di pemerintahan. Sementara itu, 49,3% juga responden menilai bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih dan pengelolaan limbah masih memerlukan perhatian. Dan 43% dari segi keamanan, responden melihat keamanan sebagai prioritas penting, menekankan perlunya peningkatan dalam sektor ini. Selain itu, 38,4% responden merasa bahwa layanan kesehatan perlu ditingkatkan, sementara 31,8% menyoroti pentingnya transportasi umum yang lebih baik.
Bidang-bidang dengan persentase tinggi seperti kemacetan jalan, pengangguran, dan korupsi atau transparansi menunjukkan bahwa masalah ini dianggap paling mendesak oleh warga kota. Di sisi lain, bidang-bidang dengan persentase lebih rendah seperti mobilitas sosial dan inklusivitas dan partisipasi warga menunjukkan prioritas yang lebih rendah dalam persepsi responden. Secara umum, Makassar berada pada peringkat 115 dari 142 kota yang diukur, sedikit menurun dari posisi 114 pada tahun sebelumnya. Smart City Rating untuk Makassar adalah CC, sama seperti tahun sebelumnya, dengan faktor rating baik untuk struktur maupun teknologi juga berada pada tingkat CC dan termasuk dalam grup 4. Medan berada sedikit di atas Makassar dengan peringkat 112 dari 142 kota, tetap di posisi yang sama seperti tahun sebelumnya. Smart City Rating untuk Medan adalah CC. Faktor rating baik untuk struktur maupun teknologi juga berada di tingkat CC, yang mana Medan termasuk ke dalam grup 4. Dengan populasi sekitar 2.340.000 jiwa, kota Medan adalah salah satu kota besar di Indonesia, dengan Human Development Index kota sebesar 0,711. Medan menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang cukup baik di antara kota-kota di Indonesia. Responden di Medan menyoroti beberapa masalah utama yang dianggap paling mendesak untuk kota mereka. Sekitar 58,3% responden menilai keamanan sebagai masalah paling mendesak yang perlu diatasi. Ini menunjukkan adanya kebutuhan besar untuk meningkatkan keamanan di kota ini. Kemudian, sekitar 53,2% responden mengidentifikasi pengangguran sebagai isu utama, menunjukkan tantangan besar dalam menyediakan lapangan kerja. 52,7% responden merasa perlu adanya peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi di pemerintahan. 52,1% responden merasa bahwa kemacetan lalu lintas adalah masalah yang harus segera diatasi. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi transportasi yang lebih baik. 46,5% responden menilai bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih dan pengolahan limbah masih memerlukan perhatian. Selain daripada itu, responden merasa bahwa polusi udara perlu ditangani, sementara 37,9% menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan. Pada tahun 2024, Smart City Index menempatkan Jakarta pada peringkat 103 dari 142 kota yang diukur, turun dari peringkat 102 pada tahun 2023. Sementara itu, Smart City Rating untuk Jakarta adalah CC, sama seperti pada tahun sebelumnya. Untuk faktor rating pada pilar struktur, Jakarta memperoleh CC, sementara pada pilar teknologis, Jakarta mendapatkan triple C dan berada di grup 4. Dengan populasi sekitar 10.777.000 jiwa, kota ini merupakan kota terbesar di Indonesia. Dengan Human Development Index sebesar 0,759, Jakarta menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain. Responden di Jakarta mengidentifikasi beberapa masalah utama yang dianggap paling mendesak. Yang pertama mengenai polusi udara, yang mana 68,4% responden menilai polusi udara sebagai masalah paling mendesak, menunjukkan keprihatinan besar terhadap kualitas udara di Jakarta. 66% responden merasa bahwa kemacetan lalu lintas adalah masalah utama yang perlu diatasi. Sementara 51,7% responden menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi di pemerintahan. 50,7% responden merasa bahwa pengangguran adalah isu yang kritis yang memerlukan perhatian. Sementara 46% responden menilai bahwa fasilitas dasar seperti air bersih dan pengelolaan limbah memerlukan peningkatan. Selain itu, masalah keamanan, layanan kesehatan, dan juga perumahan terjangkau juga mendapat perhatian signifikan dari responden. Inilah 3 kota dari Indonesia yang masuk Smart City Index dari AMD. Apakah kita patut berbangga atau memang ini hal yang biasa? Namun hal yang perlu diketahui bahwa ini menunjukkan komitmen dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda benar-benar merasakan hasil dari Smart City ini? Terima kasih.